Kita semua tahu ya, di hari kiamat nanti setiap orang itu bakal bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sendiri-sendiri. Tapi, di sisi lain, kita sering dengar cerita kalau seorang teman yang soleh itu bisa menyelamatkan sahabatnya dari api neraka. Nah loh, kok kayaknya kontradiktif ya? Gimana ceritanya kedua hal ini bisa sama-sama benar? Yuk kita bedah sama-sama. Jadi, ini dia nih pertanyaan intinya. Di satu sisi, kita diajarkan kalau di akhirat itu nggak ada tolong-menolong, semua urusan masing-masing. Tapi di sisi lain, ada harapan pertolongan dari seorang teman. Mana yang benar nih? Atau jangan-jangan keduanya memang benar? Dan jawabannya, mungkin ini bakal bikin kaget, adalah ya, betul. Seorang teman bisa menolong. Tapi, tunggu dulu, ada tapinya. Ini hanya berlaku di bawah syarat-syarat yang super ketat. Nah, kuncinya ada di sini nih, di syarat-syarat ini. Mari kita lihat siapa yang bisa ditolong dan siapa yang, maaf, tidak bisa. Oke, untuk bisa memahami ini semua, kita harus paham dulu satu hal yang paling mendasar. Ternyata, penghuni neraka itu terbagi jadi dua kelompok yang nasibnya beda banget. Perbedaan inilah yang jadi kunci buat ngebuka semua jawaban dari pertanyaan kita tadi. Jadi, ini dia kedua kelompok itu. Kelompok pertama adalah orang kafir atau musyrik, yaitu mereka yang meninggal dunia tanpa membawa iman sama sekali. Kelompok kedua adalah orang mukmin, orang yang beriman, tapi dia punya banyak dosa, sehingga harus dicuci dulu di neraka untuk sementara waktu. Nah, perbedaan status iman ini yang menentukan skalanya. Untuk kelompok yang pertama tadi, yang meninggal tanpa iman, Al-Quran itu udah tegas banget. Gak ada tawar-menawar. Dikatakan gak akan ada gunanya syafaat atau pertolongan dari siapapun, mau itu nabi, malaikat, apalagi teman. Buat mereka, pintu pertolongan itu sudah tertutup rapat. Nah, tapi untuk kelompok kedua, ceritanya beda total. Hadis ini ngasih kita sisi lain dari gambarannya. Perhatiin deh, di situ secara spesifik disebut orang-orang beriman memberi syafaat. Ini bukti kalau mekanisme pertolongan ini memang ada, tapi ada syaratnya. Khusus untuk sesama orang beriman yang masih punya iman di hatinya. Jadi jelas ya, konsep pertolongan di akhirat itu bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut. Ini ada dasarnya yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Sekarang, yuk kita dalamin lagi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertolongan khusus yang namanya syafaat ini? Jadi gini, syafaat itu bukan kekuatan super yang dimiliki seseorang buat narik temannya keluar dari neraka. Bukan sama sekali. Syafaat itu murni sebuah permohonan, sebuah doa yang dipanjatkan oleh orang soleh. Dan yang paling krusial, permohonan ini hanya akan berhasil kalau, dan hanya kalau, dapat izin dari Allah, 100% bergantung pada keridaannya. Terus, syarat minimalnya apa biar seseorang bisa dapat syafaat? Nah, ini dia yang luar biasa. Syaratnya cuma satu. Masih ada iman di dalam hati. Sekecil apapun itu, bahkan dalam hadis lain digambarkan seberat biji sawi. Selama sisa iman itu masih ada, harapan untuk menerima syafaat itu tetap terbuka lebar. Nah, ini penting banget. Biar kita nggak salah kaprah, kita harus paham batasan-batasannya. Syafaat ini bukan kayak kartu bebas atau jalan pintas buat menghindari hukuman ya. Ada aturan mainnya yang sangat tegas dan sama sekali nggak bisa dilanggar. Oke, biar makin jelas. Pertama, syafaat itu bukan untuk orang kafir. Titik. Kedua, ini nggak otomatis atau terjamin cuma karena kamu temenan sama orang soleh. Ketiga, semuanya butuh izin spesifik dari Allah. Keempat, ini bukan cara buat ngakalin keadilan, tapi bentuk rahmat Allah setelah keadilan ditegakkan. Dan terakhir, ini bukan soal nepotisme atau hubungan darah semata. Nah, tabel ini ngerangkum semua logika yang udah kita bahas tadi. Simpel banget kan? Kalau seseorang meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik, jawabannya tidak ada pertolongan dari siapapun. Tapi, kalau dia seorang mukmin yang berdosa, yang masih punya iman, jawabannya ya bisa ditolong. Oleh siapa? Oleh para nabi, malaikat, dan teman-teman solehnya, tentunya dengan izin Allah. Oke, kita udah bahas konsep teologinya. Sekarang, bagian yang paling penting. Terus apa artinya semua ini buat kita di sini sekarang? Gimana pengetahuan ini seharusnya mengubah cara kita memandang pertemanan dan iman kita di dunia ini? Pelajaran nomor 1, dan ini yang paling fundamental, jangan pernah sekalipun menyepelekan iman. Iman sekecil apapun di dalam hati kita, itu nilainya tak terhingga. Itu adalah tiket terakhir, harapan terakhir yang bisa jadi penentu nasib kita untuk selamanya. Oke, jadi ini dia 3 langkah praktis yang bisa kita anggap sebagai investasi akhirat kita. Pertama, jaga dan syukuri setiap percik iman yang kita punya. Kedua, secara sadar dan aktif, carilah teman-teman yang soleh yang kalau kita dekat mereka, kita jadi ingat sama Allah. Mereka inilah calon pemberi syafaat kita.
Dan yang ketiga, yang paling utama, jangan pernah lupa bahwa semua pertolongan itu ujung-ujungnya datang dari Allah. Ini adalah klarifikasi terakhir yang paling-paling penting. Jangan sampai kita salah paham dan mendewakan teman-teman kita yang soleh. Penyelamat sejati kita cuma satu, Allah. Teman soleh itu hanyalah wasilah, perantara, atau sarana yang Allah gunakan untuk menunjukkan betapa besar rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Semua kekuatan mutlak hanya milik Allah. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi sekedar, bisakah teman menolong kita? Tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah sudahkah kita menjadi teman yang layak untuk menolong dan layak untuk ditolong? Karena persahabatan yang dibangun di atas pondasi takwa itu bukan cuma buat seneng-seneng di dunia, itu adalah investasi abadi yang hasilnya bisa kita petik sampai di surga nanti.